Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3B. Untuk pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar muatan pelajaran akidah akhlak, yaitu pembelajaran 5. Materinya tentang kisah keteladanan Nabi Ismail alaihi salam. Yang pertama yaitu kelahiran Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim telah menikah dengan wanita yang bernama Sarah. Namun mereka tidak segera dikaruniai keturunan. Suatu ketika Nabi Ibrahim ingin memiliki keturunan yang soleh. Kemudian Nabi Ibrahim menikah dengan seorang budak bernama Siti Hajar. Melalui pernikahan ini Nabi Ibrahim berharap memiliki keturunan yang soleh. Beberapa waktu kemudian Hajar dikabarkan hamil. Nabi Ibrahim pun sangat senang mendengarnya. Siti Hajar melahirkan seorang putra yang diberi nama Ismail. Tidak lama setelah Ismail lahir, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim pergi membawa istrinya dan putra kesayangannya ke kota Mekah. Nabi Ibrahim memenuhi perintah itu dan ia pergi membawa istri dan anaknya ke Mekah di dekat tempat yang nantinya akan dibangun sebuah bangunan suci yang dikunjungi oleh seluruh umat muslim yang ada di muka bumi, yaitu Ka'bah. Setelah sampai di Mekah, Nabi Ibrahim harus meninggalkan Hajar dan Ismail di sebuah gurun pasir yang sangat luas, namun sangat sepi dan panas. Setelah kepergian Nabi Ibrahim, Hajar kembali untuk menyusul Ismail dan minum dari air persediaan. Namun persediaan air mulai habis. Keduanya merasa kehausan dan Ismail menangis meronta-ronta. Hajar tidak tega melihatnya. Kemudian ia pergi untuk mencari pertolongan. Hajar mendatangi Bukit Safa sebagai bukit yang paling dekat keberadaannya, dengan harapan dapat melihat orang di sana. Namun ia tidak melihat seorang pun. Maka Hajar turun dari Bukit Safa dan berlari menuju Bukit Marwah. Hajar berlari dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Berkat kesabaran doanya, Allah mengabulkan doanya dengan mengutus malaikat Jibril untuk mengeluarkan air yang begitu deras dari hentakan kaki Ismail yang diberi nama Telaga Zam-Zam. Dengan penuh rasa syukur, Hajar mulai menyusul anaknya kembali. Pada suatu malam ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tertidur pulas, beliau bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menyembelih anak kesayangannya. Kemudian berita itu disampaikan kepada Ismail. Hai anakku, aku bermimpi dalam tidurku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihmu. Tanpa ragu-ragu ia menjawab, wahai ayahku, laksanakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Insya Allah aku termasuk orang yang tabah menjalankannya. Mendengar jawaban tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam langsung memeluk Ismail karena merasa terharu mempunyai anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ismail itu mau disembelih karena apa yang dilakukan oleh ayahnya merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, Nabi Ismail alaihissalam ingin menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Ismail menerima dengan tabah perintah Allah tersebut, akhirnya Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah, yaitu menyembelih putranya Ismail. Nabi Ibrahim membawa putranya ke Mina. Sesampainya di sana, Nabi Ibrahim meminta Ismail untuk membaringkan badannya. Kemudian Nabi Ibrahim menaruh sebuah kain di atas wajah Ismail agar Nabi Ibrahim tidak melihat wajah anaknya yang bisa membuatnya terharu. Sedangkan Ismail dengan penuh keikhlasan dan kesabaran melaksanakan perintah Allah, siap untuk disembelih. Sesaat sebelum Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, Allah mengutus malaikat Jibril membawa domba yang besar sebagai ganti dari Ismail, sehingga
yang disembelih Nabi Ibrahim bukanlah Ismail, tetapi yang disembelih adalah domba. Peristiwa ini menguji kesabaran kita, sikap patuh dari Nabi Ibrahim dan Ismail. Dari sinilah asal mulanya sunnah berkorban yang dilakukan oleh umat Islam pada setiap hari raya Idul Adha di seluruh pelosok dunia. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabi Ismail dengan domba? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki manusia untuk menyembelih manusia, melainkan menyembelih hewan untuk berkorban. Adapun hal-hal yang perlu kita teladani dari sikap Nabi Ismail alaihi salam, yaitu yang pertama, kita harus menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Terus yang kedua, kita harus sabar dan tabah saat menghadapi cobaan yang berat sekalipun. Terus yang ketiga, kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ismail alaihissalam dan ayahnya telah membuat Ka'bah atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan kiblat umat Islam dalam melaksanakan sholat. Selain patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga harus hormat kepada orang tua kita agar kita menjadi anak yang soleh. Adapun hikmah yang dapat diambil dari kisah teladan Nabi Ismail alaihissalam adalah bahwa setiap perintah yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan berat maupun ringan, maka harus taat dan dipatuhi. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Tugas anak-anak yaitu mengerjakan ayo berlatih di LKS halaman 53, nomor 1 sampai 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.